Halo, selamat datang di channel YouTube aku, Ica Resi, channel yang membahas mengenai hal-hal yang berbau mom and kids. So, pada video kali ini aku membuat segmen baru yaitu dibacain, dimana aku akan membacakan buku pada kalian dan memberikan insight baru tentunya. So, simak terus ya. Menjadi seorang ibu merupakan suatu kebanggaan dan juga tanggung jawab baru tentunya. Tanggung jawab itu tidak hanya sebatas mengasuh anak atau mengurusinya, tapi juga pendidikan karakter dan bagaimana kita membentuk pribadi anak itu. Izinkan saya kali ini nyumam sama-sama belajar dan berbagi dengan kalian lewat buku yang akan saya bacakan, yaitu buku seputar parenting yang berjudul Seni Berbicara pada Anak, Panduan Mendidik Anak Tanpa Ngegas. Ini merupakan buku karya Jonah Faber dan Julie King. Buku ini berisi tentang bagaimana kita sebagai orang tua berbicara kepada anak kecil agar anak kecil itu mau mendengarkan. Buku ini disusun berdasarkan berbagai tantangan dan konflik umum yang merupakan pertolongan pertama untuk strategi komunikasi. Buku ini juga memberdayakan para orang tua dan pengasuhnya untuk menjalin hubungan yang menyenangkan dengan anak-anak, di mana anak-anak berusia 2 tahun yang tidak bisa diajak bekerja sama, si 3 tahun yang kasar, si 4 tahun yang galak, si 5 tahun yang tidak bisa diatur, si 6 tahun yang egois, dan bahkan si 7 tahun yang tidak patuh. Semua tips dan cara yang ada dalam buku ini akan membantu anak-anak Anda untuk menjadi seorang pribadi yang mandiri, mampu bekerja sama dan mempererat hubungannya dengan orang tua, guru, saudara kandung, dan teman-teman sebayanya. Faber dan King sendiri yang merupakan penulis buku ini adalah seorang ahli dalam pengasuhan anak. Mereka membagikan ilmu dan pengalamannya dengan melakukan lokakarya How to Talk dengan para orang tua dan profesional lainnya, dan komunikasi antara cerita, komik, dan diskusi langsung di workshopnya. Mereka menyediakan peralatan-peralatan dan tips konkret yang akan mengubah hubungan Anda dan anak-anak dalam kehidupan Anda. So, kita beralih ke isi dari buku ini, simak terus. Pada bagian 1 bab 1 ini membahas mengenai kotak peralatan penting dan peralatan untuk menangani emosi. Ya, saat perasaan anak-anak tidak baik, mereka tidak bisa berperilaku baik. Jadi, sebagai orang tua, kita harus membantu anak-anak untuk mengatasi perasaan mereka. Namun menurut Joanna, mayoritas orang tua tidak suka untuk membantu mengatasi perasaan anak-anak, melainkan mereka lebih cenderung membuat anak-anak melakukan apa yang mereka suruh. Jika kita kilas balik ke diri kita sendiri, coba pikirkan, saat kita kondisinya sedang tidak baik, misalnya sedang stres atau lelah yang berlebihan, mungkin hal itu akan membuat kita cenderung lebih suka marah-marah dan berteriak-teriak. Namun, jika hal yang sama terjadi di kondisi yang berbeda, bisa saja respon kita juga berbeda loh. Seperti kita akan menggendong si kecil sambil menciumnya, atau bisa juga mengalihkan perhatiannya dengan tawa kecil. Jadi, intinya adalah kita tidak dapat bersikap baik saat perasaan kita kurang baik. Demikian halnya dengan anak-anak. Misalnya saja Anda bangun tidur dengan perasaan yang tidak nyaman, seperti Anda tidak cukup tidur semalaman, dan sekarang Anda mulai merasa pusing dan sakit kepala. Ya, itu terjadi karena Anda kurang tidur semalaman. Kemudian Anda berhenti sebentar untuk meminum kopi sebelum berangkat ke kantor atau ke sekolah misalnya untuk mengajar. Lalu rekan kerja Anda bereaksi terhadap Anda. Reaksi yang pertama adalah menyangkal perasaan Anda dan meraih sikap Anda yang menyebalkan. Bagaimana perasaan Anda? Atau mungkin menasihati Anda dengan panjang lebar. Apakah itu cukup membantu Anda? Memberi kuliah filsafat misalnya, dengan berbagai dalilnya gitu. Atau bagaimana jika
rekan kerja Anda membandingkan Anda dengan rekan kerja lainnya. Atau bahkan mengajukan berbagai pertanyaan yang menurutnya akan menolong Anda. Mana kira-kira yang dapat mengatasi perasaan buruk Anda di pagi hari itu? Justru dari berbagai reaksi di atas, tidak ada yang membuat kita lebih nyaman, kita lebih happy, tidak ada. Justru malah kondisi tersebut bisa merubah kita yang tadinya tidak senang menjadi marah besar. Bukankah begitu? Ya, hal itu juga bisa terjadi pada anak-anak ketika respon kita sebagai orang tua sama seperti beberapa reaksi dari rekan kerja kita tadi. Mereka juga bisa bersikap seperti sikap kita pada saat itu. Jadi sebenarnya kondisi negatif dan kegeraman Anda dapat diredakan apabila ada seseorang yang mau mengakui dan menerima perasaan-perasaan Anda. Benar bukan? Ya, sebagai contoh, jika ada seseorang yang memberikan reaksi seperti ini misalnya, oh, rasanya memang tidak enak kalau bekerja saat kondisi sedang tidak sehat. Apalagi kan kamu bekerja dengan mengajar anak-anak gitu. Apa yang kita butuhkan sekarang ya? Dengan ungkapan seperti itu membuat seseorang merasa perasaannya diakui dan mereka cenderung merasa lebih lega. Dan dia pun bergumam, oh iya ya, ada orang yang mengerti saya, jadi membuat saya merasa lebih baik. Sepertinya masalah saya ini tidak terlalu buruk, mungkin saya bisa menanganinya. Demikian halnya dengan anak-anak. Kita tidak bisa berbicara dengan anak-anak seperti mengoreksi, memarahi, menginterogasi, atau bahkan menguliahi mereka. Khususnya saat mereka sedang dalam kondisi yang tidak baik atau sedang mengekspresikan perasaan negatifnya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah mengakui dan menerima perasaan-perasaan mereka. Mari kita membuka kotak peralatan kita. Peralatan yang pertama, akui perasaan dengan kata-kata. Jika anak Anda mengatakan sesuatu yang negatif dan mengintimidasi, ikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, kuatkan hati dan tahan diri untuk tidak membalas ucapannya. Yang kedua, pikirkan emosi yang dirasakannya. Dan yang ketiga, sebutkan emosi itu dan masukkan ke dalam sebuah kalimat. Jika Anda beruntung, Anda akan melihat bahwa perasaan buruk itu tiba-tiba menghilang begitu saja dan perasaan baik akan datang. Ketika seorang anak berkata, "Mengapa sih kita selalu makan telur dadar? Aku benci telur dadar." Daripada Anda mengatakan, "Bukannya kamu suka sekali telur dadar?" Atau, "Itu kan makanan kesukaan kamu." Coba diganti dan katakan seperti ini. "Sepertinya kamu bosan ya kalau kita sarapan telur dadar. Kira-kira kamu pengen apa ya?" Poin yang sangat penting adalah semua perasaan bisa diterima, namun sebagian tindakan harus dibatasi. Seringkali pengakuan sederhana atas suatu perasaan cukup meredam keadaan yang genting loh. Biasanya ibu-ibu zaman dahulu selalu membuat gerakan seperti menghapus papan tulis gitu. Menggosok papan tulis, dihapus, hapus dan mulai lagi. Namun itu cara lama. Ibu-ibu tersebut berasal dari generasi papan tulis, generasi kuno. Apakah anak-anak sekarang paham papan tulis? Jadi lebih baik kita menggunakan ilustrasi yang lebih kekinian. Tindakan modern seperti, coba kamu reset ya, atau kontrol, delete, dan mulai dengan ucapan yang baru. Sambil menggerak-gerakkan jari jemari kita memencet tombol imajiner. Hal terpenting adalah memberi diri Anda kesempatan yang tidak terbatas, apapun yang menjadi penggambaran yang Anda pilih. Jika dengan peralatan satu, yaitu mengakui perasaan anak dengan kata-kata tidak cukup, kita akan mendapat lebih banyak peralatan lagi di bab 2,
Sampai bertemu di konten dibacain berikutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih untuk kalian yang sudah support channel aku, Ica Resi. Sampai jumpa.